Shalom, sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema, Jadilah Garam yang Menggarami. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketujuh dengan warna liturgi hijau. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 49 ayat 14 sampai dengan 20. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 1 Tesalonika 2 ayat 13 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 9 ayat 49 sampai dengan 50 untuk ayat 41 dan Injil Matius 18 ayat 6 sampai dengan 9 dan Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 2 untuk ayat 42 sampai dengan 50. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, yaitu Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50, khususnya pada ayat ke-50 kita diajarkan tentang sikap hidup yang memberi dampak bagi orang lain dan hidup dalam kekudusan melalui perumpamaan tentang garam. Sebagai garam dunia, kita diminta memberikan rasa positif dimanapun kita berada dengan cara membuat orang lain bersuka cita karena mereka merasakan kebaikan kita, seperti halnya kehadiran orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, Rut yang bersedia menemani Naomi mertuanya dalam kitab Rut 1 ayat 16, atau berbuat baik kepada sesama sebagaimana disampaikan dalam Galatia 6 ayat 10 dan Injil Matius 5 ayat 42. Kita diharapkan juga bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada seperti doa Santo Fransiskus dari Asis yang terkenal itu, atau seperti Yusuf, anak Yakub dari istrinya Rahel, di mana ia menjadi pendamai bagi ke-11 saudaranya dari lain ibu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 37 dan Kejadian 35. Sahabat Kuntum yang terkasih, janganlah sampai kehadiran kita malah membuat gaduh dan keributan. Sikap rendah hati adalah kunci seorang pendamai dan ketulusan hati adalah perekat pemulihan relasi yang retak. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri menjaga garam dalam diri kita agar tetap asin, tidak menjadi tawar, dengan menjaga hati tetap bersih agar tidak tawar hati oleh pengaruh duniawi dengan cara diberi bahan pengawet berupa kasih sebagaimana telah disampaikan dalam kitab Yakobus 1 ayat 21. Hati kita harus dibersihkan dengan siraman firman Allah Tritunggal Maha Kudus agar memenuhi seluruh relung hati kita sampai tidak ada setitik pun kotoran dunia dan penyakit rohani mendiami di hati kita.
Obat untuk membersihkan penyakit rohani adalah mohon pengampunan dan mau mengampuni. Melalui kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 2, kita bisa melihat bahwa firman Allah Tritunggal Maha Kudus adalah makanan rohani yang sangat bergizi, yang sanggup membersihkan dan menyucikan seluruh diri kita dan tidak hanya hati kita saja. Sementara minuman rohani yang paling nikmat adalah sari buah Roh Kudus yang manis menyegarkan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, sahabat kuntum yang terkasih, maka kita perlu mengatur kembali menu makanan duniawi kita. Mengapa demikian? Agar apa yang kita konsumsi setiap hari dengan menu makanan minuman tersebut, rohani kita tetap terjaga kadar garamnya agar tidak terlalu asin dan juga tidak menjadi tawar, tetapi pas rasanya ketika dimakan dan diminum, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan terdekat setiap hari, dan sesama. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.